ciptaan manusia, sehingga manusia itu berhak dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang isi alam ini. Tidak hanya kepada manusia, tetapi terhadap seluruh alam sebagai ciptaan Allah. Kita diberikan tanggung jawab penuh oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Allah kita, untuk memelihara ciptaannya, ya, semua alam, isi daripada alam jagat raya ini. Tapi ketika manusia, ya, sesama manusia tidak dapat berkomunikasi, berinteraksi, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, secara humanis, bagaimana, ya, kita memelihara alam ini beserta isinya. Tentunya berharap saya kepada kita tentang humanisme Nusantara Indonesia, sifat-sifat humanisme Nusantara Indonesia, bukan sifat-sifat humanisme Indonesia, itu beda. Ya. Jadi Indonesia adalah suatu jajaran politik. Terbentuknya negara ini adalah berkat politik. Tapi humanisme Nusantara itu adalah ciptaan Allah. Maka peliharalah Nusantara Indonesia itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang 4 pilar di dalamnya sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara. 4 pilar itu tidak boleh kita abaikan, tetapi lalu kita bertumpu kepada 4 pilar dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang perlu kita sampaikan nanti kepada Bapak Guru Humanis. Bagaimana cara kita menopang, memelihara, dan memberdayakan 4 pilar itu di dalam budaya Nusantara Indonesia, di dalam humanisme Nusantara Indonesia. Nanti akan terbawa kepada arus politik. Sedangkan kalau kita berbicara Nusantara, lepas dari politik. Sehingga pendidikan humanis ini, ya, sangat bertentangan dengan sifat-sifat politik, ya. Dan FKBN ini adalah non partisan, ya, sangat independen dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena itulah saya tegaskan dalam pembuatan buku modul ini agar dicatat orang-orangnya Pak Suratno, ya, dan kita harapkan nanti orang-orang yang di dalam grup humanis ini, kita harapkan, ya, saya berusaha untuk menghadirkan, ya, ketika nanti ada penganugerahan, ya, penganugerahan, ya, pada Bapak Guru Humanis. Siapa orangnya itu? Ya tentu sama-sama kita akan mengusulkan, sama-sama kita akan menunjuk, ya. Oleh karena itulah tadi saya agak sedikit ya, memberikan apresiasi lah kepada Pak Suratno yang mencoba, yang menghubungkan, ya, kegiatan ini dengan komunitas lain dalam hal terbutuhkan kualitas pendidikan humanis ini, seperti dari Bapak Maludin Siopanjaitan tadi yang telah mencoba memberikan tawaran, ya, untuk menginisiasi bagaimana supaya pendidikan humanis dapat sempurna dilakukan dalam pendidikan formal maupun non formal. Ya, kali ini bisa kita harapkan nanti satu kurikulum yang bisa kita tawarkan, ya, untuk dilakukan, ya, dalam pendidikan formal, apakah itu di tingkat SD, SMP, SLTA, maupun perguruan tinggi, maupun di dalam praktek, ya, praktek pendidikan non formal. Saya tegaskan kepada kita, marilah kita sama-sama, ya, bergerak, ya,
untuk mengisi bab demi bab yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. ya, Zulfa dari Aceh. Terlepas daripada kepengurusan, ya sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwa kepengurusan DPP itu sampai sekarang saya akan masih demisioner, sehingga Bapak Ibu lah yang saya harapkan nanti untuk mengisi kepengurusan di DPP itu ketika kita nanti sudah melakukan rakernas ya, yang pertama sesuai dengan amanah ADART. Saya kira sangat sederhana sekali. Pendidikan humanis itu adalah menutup keran, ya, menutup keran intoleransi, radikalisme, diskriminasi, dan lain-lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sebagaimana dasar negara kita. Jadi kalau disebut ya, radikal, jangan terlalu jauh kita berpikir. Ya, radikal itu adalah salah satu contoh. Ya, ada ketetapan-ketetapan, ada apa namanya kesepakatan ataupun peraturan-peraturan yang dianggap itu ya akan berlaku dalam suatu komunitas, ya katakanlah dalam suatu forum. Ya, ketika saya misalnya sebagai ketua umum, ya sudah menawarkan ya bahwa setiap anggota FKBN itu harus bertindak secara proporsional, secara profesional. Ada dua hal ini, secara proporsional dan secara profesional. Contoh kecil, kalau misalnya sudah dikatakan sebagai organisasi profesional, tentu ada hal yang mengikat, ADART. Kalau kita berbicara masalah ADART, tentunya setiap anggota diatur kedudukannya di dalam ADART. Wajib, ya, wajib terdaftar sebagai anggota FKB ini, ya, yang sesuai dengan ADART. Misalnya, ya, ini supaya lebih nyata dalam pengertian radikal. Ya, bukan radikal yang seperti kita gambarkan dalam pikiran kita, tidak. Ya, radikal itu sifatnya ya, ada jenis pemberontakan, ya, ada jenis pemberontakan ya terhadap nilai-nilai di dalam ADART itu. Sebagai anggota misalnya, dia harus tunduk ya kepada ADART, misalnya wajib memberikan dana registrasi sebagai anggota 50.000 rupiah misalnya. Nah, ketika saya menawarkan itu, ya, terus ada seolah-olah memberikan somasi tidak jelas, ya, karena dasar daripada penetapan itu adalah penuh dengan pertimbangan. Nah, diungkapkan, penolakan ini diungkapkan dalam satu forum, ya, dalam satu forum bahwa dia tidak menerima dan mencoba memprovokasi kepada kawan-kawan lainnya, itu adalah radikal. Ya, itu radikal sekali. Ya, bahwa dia tidak menerima ketetapan-ketetapan ya yang sudah dibuat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, lalu dia bantah ya di dalam forum diskusi sebelum ada penilaian, sebelum ada penyelidikan yang matang, ya, dilemparkan dalam forum ini, itu radikal, ya. Tapi sebaiknya kalau memang tidak merasa ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan secara langsung, ya, boleh tanya secara langsung apa sebab dan
bagaimana terjadinya seperti itu misalnya, ya itu adalah sifat radikal, itu tidak humanis. Yang humanis hubungi saya kalau tidak jelas, atau hubungi seorang itu kalau nggak jelas, ya dan jangan langsung tiba-tiba bertindak, ya. Jadi jangan katakan itu saya Pancasilais, tapi perilakunya, sikapnya tidak Pancasilais. Nah, di sini yang perlu sikap dan tindakan kita sebagai yang memelihara nilai-nilai Pancasilais, ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Kalau kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, itu penuh dengan kelemah lembutan, ya, sebagai ciptaan manusia. Ya, jadi sebenarnya humanis itu adalah kelemah lembutan, ya, yang terjadi di dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi kelemah lembutan itu agak bervariasi, sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena ada budaya, ya, ataupun pandangan-pandangan sosial lainnya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke sebagai interaksi sosial, ya, di dalam bermasyarakat. Nah, ini adalah sikap humanis. Bagaimana cara kita memelihara keutuhan, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia secara humanis? Itulah yang diharapkan melalui pendidikan humanis ini. Oleh karena itulah Pak Dr. Andrea Civa, sahabat saya, yang telah sama-sama kita sudah melakukan TOT di Jakarta, ya tolong implementasikan kepada kawan-kawan, diajaklah kawan-kawan kita, tidak tertutup kemungkinan mengajak kawan-kawan dari luar, terutama Pak Surakno sudah berusaha untuk menggiring, ya, kawan-kawan kita yang banyak menggeluti tentang Pancasila. Tetapi kita tidak membahas Pancasila secara utuh karena itu di luar daripada kapasitas kita. Kalau Pancasila kita pencirian daripada forum ini, ya apa bedanya dengan yang lain yang sudah lebih memiliki kemampuan lebih jauh, lebih tinggi, lebih berkualitas, lebih bermutu, ya, dari kita. Sehingga kita menekankan bahwa kegiatan forum ini adalah penciriannya adalah humanisme Nusantara. Sederhana sekali, ya. Jadi masalah perilaku kita, bagaimana perilaku kita berbudaya, bagaimana perilaku kita beragama, bagaimana kita berperilaku di dalam setiap interaksi sosial. Nah, itulah nanti suatu bentuk ketahanan, ya, ketahanan bela negara ini dengan membangun suatu integritas sosial menjadi integritas bangsa, integritas budaya menjadi integritas bangsa. Nah, itulah yang kita harapkan sehingga nanti, ya, tersusunlah orang-orang, ya, di dalam buku ini. Ini hal yang baru sekali. Dan buku ini akan kita serahkan kepada Bapak Guru Humanis sehingga nanti kita adalah menjadi guru-guru humanis, ya. Jadi kalau guru humanis itu adalah teladan kita, contoh kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya pikir saya tegaskan sekali lagi, tolonglah dicatat Pak Surakno, ya. Tolong dicatat siapa-siapa yang benar-benar memberikan perhatian dan kepedulian di dalam setiap kegiatan, khususnya dalam gerakan humanisme Nusantara ini, dalam melakukan pendidikan humanis nantinya. Yang kita harapkan ini sebagai kurikulum, ya, dalam pendidikan nasional. Saya kira pandangan saya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktu, pikiran, sekalipun, ya, kita ini belum masuk ke ranah ranah, ya, ya katakan
jenis pengabdiannya, ya, jenis pengabdiannya. Ini masih pengabdian, ya. Dan ini adalah merupakan pencirian dari pada forum ini. Kita bekerja dulu tanpa pamrih, dan pada akhirnya akan dihormati. Nah, saya tidak menjanjikan bagaimana nanti cara atau bentuk penghormatan itu pada Bapak Ibu sekalian, tetapi kita bukan dulu ya bela negara tanpa pamrih, sebagaimana yang telah kita lakukan bersama selama ini mulai dari awal sampai akhir. Malam ini mudah-mudahan tanggal 11 dan 12 Desember ataupun nanti kalau ada perubahan karena jadwal pemerintahan juga kita menyesuaikan, ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana secara langsung nanti. Dan saya akan percaya bahwa COVID-19 ini akan berakhir, ya, awal Desember ataupun akhir November ini. Semoga Tuhan menolong dan memudahkan doa-doa kita semuanya. Untuk sementara demikian Pak Surano. Terima kasih. Selamat malam.